Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur, mudah-mudahan konsisten dan komitmen terus ikut ngaji. Makin lama memang makin ramai, alhamdulillah. Karena mengkaji Quran itu hukumnya fardu ain, sama pentingnya dengan sholat zuhur nanti. Tapi sebahagian orang cuek, masa bodoh. Ibu masih ngajak teman-teman gak ikut kemarin? Ada yang ikut. Siapa yang hari ini membawa teman? Siapa dibawa? Oh iya, alhamdulillah. Iya begitu, nanti bawa teman. Sampai kemari bisa kok. 20 orang lain masih muat. Karena mengkaji Quran itu hukumnya fardu ain. Dosa besar kalau kita tidak mengkaji Quran. Karena Quran itu firman Allah. Aneh kita beriman kepada firman, tapi kita tidak tahu apa firman. Sementara ibadah kita dibimbing oleh firman. Yang pertama, kita bersyukur diberikan iman Islam. Yang kedua, diberikan sehat. Yang tiga, diberikan sempat. Sehingga sesibuk apapun kita sempatkan hadir ke sini. Siapa yang terjauh? Yang terjauh. Jakarta, tidak, di Bekasi Timur ada? Oh, Tambun, masih jauh saya dari Medan. Dia dari Tambun aja sombong gitu. Ya, mudah-mudahan. Ibu tahu informasi dari mana? Dari teman. Pertama kali Ustaz. Oh iya, di sini. Oh. Alhamdulillah ya. Tema hari ini, kalau saya menangis baca temanya, surat cinta untuk anakku. Anakku, engkau adalah anugerah dan cobaan bagi kami, tumpuan harapan, penyejuk jiwa dan penenang hati, walaupun terkadang menyebalkan. Betul ya? Anakku, kau harapan ibumu, 9 bulan lebih kamu dalam kandungan ibu. Muliakan mereka, hargai mereka, besarkan mereka, tampung mereka ketika di hari tua, karena kewajiban kamu anak laki-laki kami. Sejak sekarang ngomong sama anak laki-laki ibu, nak, demi Allah, kalau ayahmu besok sudah meninggal, ikhlas enggak mama tinggal bersama kamu? Kamu anak laki-laki mama, nak, bukan di rumah mbakmu. Kamu cari istri harus betul-betul yang soleha, nak, supaya mama diperlakukan dengan baik seperti ibunya sendiri. Maaf, siapa di rumah ibu mertua? Ada? Di rumah ibu tinggal mertua. Kalau ada, muliakan mereka. Bahagia sekali kita, di rumah kita ada orang tua, di rumah kita ada mertua. Setiap hari kita berpergian bisa memeluk dan mencium tangannya. Ya Bu ya, memeluk orang tua dan mertua adalah kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan, terutama pada hari Lebaran. Ada ibu kita yang tua, yang sudah renta kita peluk, sambil memeluknya dalam hati kita. Berapa hari lagi ya Allah aku bersama ibuku? Umur sudah 92 mungkin, ada yang 84. Mungkin lebaran tahun ini lebaran terakhir bersama ibu kita. Mungkin lebaran terakhir bersama ayah kita. Muliakanlah mereka, mumpung mereka masih ada tengah-tengah kita. Sayangilah mereka, mumpung mereka masih ada
hidup bersama kita. Ya Bun ya, kasihani mereka. Mereka mengasihani kita waktu kecil dulu. Dengan segala kesulitan hidup, dia penuhi kebutuhan kita. Mungkin ibu ada yang sampai kuliah, dia bertahan mungkin sekedar makan ikan asin, asal anaknya bisa makan daging. Dia bisa bertahan hidup susah, asal anaknya bisa kuliah. Mumpung ibu masih punya ibu di rumah. Kalau saya orang tua udah lama meninggal. Setiap kali saya melihat orang memeluk ibunya, saya selalu menangis. Ya Allah, kesempatan itu sudah tidak ada lagi sama aku, ya Allah. Ya Bun, sampaikan itu kepada anak di rumah. Kalau kamu pergian, peluk mama ya nak. Mama nggak sempat memeluk nenekmu, dari dulu sudah meninggal. Memuliakan orang tua hukumnya wajib nak. Bahagia sekali ibu ada yang memeluk, terutama anak laki-laki. Beda ya Bu, kalau dia peluk anak laki-laki itu dengan kasih sayang, dia cium kita dengan kasih sayang, dia sayangi kita dengan tulus. Kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Ya mohon maaf sekali, jangan tersinggung jika dibandingkan mereka-mereka yang tidak punya anak. Betul ya Bu ya, kita bersyukur diberikan Allah anak. Ada yang kita didik, ada yang kita peluk, ada yang kita manja. Mungkin di hari tua kita terbalik manja kepada anak. Waktu muda dia minta uang sama kita, nanti tua kita minta uang sama dia. Waktu muda dulu bergantung kepada kita, sudah tua kita nanti mungkin bergantung kepada anak. Waktu muda anak kita tinggal di rumah kita, waktu tua kita yang tinggal di rumah anak. Ibu saya bilang begini dulu sama kawan-kawannya, kalau aku dulu waktu anakku kecil aku yang mengatur, sekarang aku yang diatur anak. Dulu anakku bergantung kepada aku, kata ibu saya, sekarang aku bergantung kepada anakku. Subhanallah. Saya yakin kita semua di sini punya anak. Kalaupun tidak punya anak, jangan kecil hati ya Bu, udah takdir dari Allah. Ada ponakan, sayangilah Bu ponakan. Di hari tua kita insya Allah ada yang menyayangi kita. Cintailah ponakan, di hari tua kita nanti ada yang mencintai kita. Ya, surat cinta untuk anakku. Tema hari ini, anakku, engkau adalah anugerah dan cobaan bagi kami, tumpuan dan harapan, penyejuk jiwa dan penenang hati. Ketika kamu menyenangkan, kami gembira dan bahagia. Ketika menyebalkan, kami kadang diam dan marah. Itulah kehidupan nak. Suatu saat kamu merasakan itu dari anakmu sendiri, dari cucu mama, dari cucu papa. Buka Al-Quran surat 2574, catat dulu. 2574 1846 42 49 50 42 ayat 49 sampai 50. Ya silakan mau baca surah 25 ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyelam bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang berkata. Coba lihat Bu, jadikan istri kami penenang, penyejuk, enak dipandang, senang diajak bicara, tidak menyebalkan. Jadi istri yang benar itu Bu, enak dipandang dan tidak menyebalkan ketika diajak bicara. Suami betah di rumah karena istrinya baik. Jadi kalau ada suami ibu yang jarang pulang, atau jarang mau lama di rumah, atau setiap malam keluar rumah, something wrong, you know,
Can you speak English? Ada yang salah di rumah itu. Kemungkinan rumahnya kotor, berantakan, suami pusing. Kemungkinan kedua, istrinya bawel dan cerewet. Sudah jelek cerewet lagi. Iya. Tapi kalau ibu menyenangkan di rumah, saya yakin suami senang di rumah. Ngobrol, bercerita, bercanda dengan istrinya. Ya bunda ya, bisa dievaluasi hari ini. Kenapa ya Allah suamiku jarang di rumah? Setiap pulang kerja istirahat sebentar, keluar rumah lagi. Jam 11 malam baru pulang. Ternyata istrinya bawel, dia pusing. Di kantor diomelin pimpinan, tetangga diomelin teman, di rumah diomelin istri. Mau kapan lagi dia tenang? Ya, berceritalah dengan suami, bercanda dengan suami, supaya senang suami betah di rumah. Ya bunda ya. Waalaikumsalam, udah telat kencang lagi. 2574 baca. 1846. 1846. Ya Allah, ada bawa makan satu tampah itu. Masya Allah, barakallah ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Cuma jangan sekali ini, setiap Kamis begini. Ya, 1846. Harta dan anak-anak adalah hiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhannya, di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Bu, amalan itu lebih baik kata. Ibu mencintai anak mungkin berlebihan, menyayangi suami berlebihan. Lebih bagus ibu meninggalkan kualitas ibadah. Ibu mencintai suami sekadar di dunia, betul? Mencintai anak sekadar di dunia. Yang menolong kita di akhirat apa bu? Amanu wa amilus soleh. Iman dan amal soleh. Ibu bisa nonton suami nanti digepukin di neraka. Ibu bisa nonton anak digepukin di neraka. Mau bilang apa? Walaupun memang neraka paling banyak wanita. Mudah-mudahan ibu tidak masuk di dalamnya. Iya bu. Yang paling banyak neraka itu apa? Wanita. Apa itu? Cangkem, mulut, ngomongin suami, jelek-jelekin anak, mertua, ipar perempuan. Yang empat ini biasa dijelek-jelekin. Padahal suaminya sudah jelek. Makin jelek lah. Ketika kita sudah belajar agama, sudah memahami dosa, sudah tahu pahala, saya yakin ibu tidak melakukannya lagi. Kalau ibu lain melakukannya, ibu tinggalkan dia. Maaf ya bu, saya buru-buru. Maaf ya bu, saya mau buru-buru. Tinggalkan orang yang senang ngerumpi. Karena cenderung 90% yang ngerumpi itu siapa? Wanita. Yang dijelekin biasanya suaminya, anaknya, iparnya, mertua. Oh mertua saya, kalau ke rumah makannya banyak bu. Iya, orang mana mertua ibu? Orang Brebes. Ya orang Brebes memang begitu, dibumbuin lagi sama temannya. Memang sifat orang Brebes itu bu, makannya banyak katanya. Kok tahu gitu? Harusnya astagfirullah bun, jangan ya bun, jangan ngomongin mertua, dosa besar. Itu ibu kita. Pada saat kita nikah lepas tangan, aku terima nikah Anu binti Anu dengan mas kawin sekian. Kita punya ibu dua, ayah dua. Muliakan mereka. Lebaran ibu beli mukena sama ibu, beli mertua. Lebaran ibu beli sarung sama ayah, beli mertua. Beli sarung dua, mukena dua. Tutup pintunya nak, tutup pintunya nak. Ya bu ya. Jangan biasakan beli sama ibu tapi yang lain nggak dapat. Beli dengan bapak tapi bapak mertua nggak dapat. Setiap beli sarung beli dua. Setiap beli mukena beli dua. Beli baju lebaran beli dua. Bu, ini untuk mama. Yang satu lagi untuk siapa nak?
untuk mertua saya, Bu. Subhanallah. Muliakanlah mertua itu. Jangan pernah jelek-jelekkan, ya Bun. Karena kecenderungan mertua dijelek-jelekin. Para ibu mencintai anaknya. Nah, terus 42, 49, 50. Ya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Coba lihat, Bu. Ada orang punya laki-laki 5, ada orang punya anak perempuan 6, nggak punya laki-laki. Ada yang punya laki-laki 4, perempuan 3, 8. Maaf, ada yang mandul. Maaf kalau ibu diantaranya di sini, jangan kecil hati ya Bunda ya, itu udah takdir. Cintai aja ponakan. Memang udah takdir. Pak, mohon maaf ya Pak, saya tidak punya anak bukan karena saya mandul, tapi ini udah takdir Pak. Papa ikhlas enggak? Tapi kalau suami ibu mau kawin lagi tanpa menceraikan ibu, ikhlaskan aja. Ma, boleh nggak saya nikah lagi supaya kita punya anak? Boleh Pak, tapi jangan ceraikan saya ya Pak. Saya makin terpukul nanti Pak. Sarankan begitu sama suami ibu. Boleh Pak, tapi jangan ceraikan saya. Nanti anak Papa dari istri muda, kita sama-sama urus. Bahagia gitu Bu. Ibu dengan istri muda, suami ibu sama-sama ngurus anak. Ibu perlakukan anak istri muda itu seperti anak kandung. Masya Allah. Ya Bunda ya, mungkin ada ibu diantaranya di sini seperti itu. Anjurkan aja suami nikah lagi. Tapi ibu ikhlas, Pak, nikah lagi Pak. Tapi syaratnya 2. Pertama, saya yang mencarikan teman pengajian saya. Yang kedua, tidak menceraikan saya ya Pak. Ya kalau ibu misalnya di sini ada seperti itu ya, sarankan aja seperti itu. Saya ikhlas Pak. Nanti ada anak kita urus bersama Pak. Masya Allah. Ya. 1284 sudah 86. Sudah. 1286. Oh, anakku, tetapkan hatimu untuk selalu bertauhid kepada Allah. Poin kedua ibu catat. Anakku, tetapkan hatimu untuk selalu bertauhid kepada Allah. Istiqomah dalam kebenaran. Udah? Catat 3113. 133 surat 1284 3113 233 1286. Silakan catat 3113 baca. Dan ingatlah ketika Luqman berkata, Siapa Luqman itu Bu? Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi Masya Allah namanya dimuliakan dalam Al-Quran. Surah Luqman, betul ya? Mulia sekali dia itu ya Bu. Bukan nabi, bukan rasul, tapi namanya dimuliakan Allah dalam Al-Quran. Surah Luqman. Ya. Dua kali beri pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Bu,
ajarkan yang pertama kepada anak, kamu harus bertauhid ya nak, muliakan Allah ya nak. Itu yang pernah ibu ajarkan, yang pertama. Bukan hormati ayahmu ya nak, muliakan mama ya nak, kamu 9 bulan lebih dalam kandungan mama. Bukan itu diajarkan. Jangan mempersekutukan Allah ya nak. Sumber rezeki kita dari Allah, hidup kita dari Allah, ruh dari Allah. Ya bunda, itu ajaran tauhid. Terus adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hidup patuh kepadanya. Bu, ibu kalau menjelang meninggal nanti bukan bicara warisan. Nak, tanah kita Cianjur 2 hektar ya nak. Rumah kontrakan kita Jakarta Barat 6 pintu. Bukan itu. Tapi apa? Kalau mama meninggal nak, apakah kamu masih sholat nak? Kalau mama meninggal nanti, apakah kamu masih akur sama abang-abangmu nak? Itu yang ibu ucapkan menjelang meninggal. Bukan bicara harta. Jadi kenangan buat anak. Masya Allah, ibuku katanya menjelang meninggal masih mengingatkan kami sholat. Jangan tinggalkan sholat ya nak, doakan mama ya nak. Bagaimana kamu mendoakan mama kalau kamu tidak sholat? Justru doa itu indah setelah sholat atau di sujud terakhir, betul kan? Di mana sarana mau dipakai, sholat tidak. Sujud terakhir doakan mama ya nak. Kalau suatu saat mama meninggal, ayahmu meninggal, nggak ada yang bisa lagi nolong mama kecuali doamu. Luar biasa loh bu, pengaruh doa anak yang soleh itu. Ibu mungkin digepukin di kuburan, tapi karena anak ibu yang sok ditinggalkan 4 orang semua soleh, 4 orang semua berdoa dengan air mata, ampuni dosa ibuku ya Allah, maafkan dia. Mereka sudah berjasa membesarkan kami dulu ya Allah. Menangis dia di depan Allah, dikabulkan Allah, ibu selamat dari siksa kubur. Karena apa bu? Doa anak yang soleh. Siapa di sini anak lebih dari 3 atau lebih? Iya, ya mudah-mudahan semua orang taat ya. Begitu ibu besok meninggal, didoakan 4 anak yang taat, masya Allah. Karena doanya doa anak yang soleh dikabulkan Allah. Lapangkan di kubur ibuku ya Allah, ampuni dosanya, maafkan kesalahannya, kasihani dia, sayangi dia ya Allah, sebagai mereka menyayangi aku waktu kecil dulu. Tapi kalau anak ibu nggak soleh, nggak ngerti agama, nggak bakalan. Bahkan di rumah ibu itu main judi dia dengan kawan-kawannya, melacur dengan kawan-kawannya. Rumah yang ibu tinggalkan rumah besar, sepeninggal orang tuanya dipakai markas judi karena salah didik. Ada seperti itu, ada. Yang terjadi apa? Ya maksiat di rumah itu. Oleh sebab itu ibu sungguh-sungguhlah mendidik anak. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan semua anak kita anak yang soleh. Meninggal kita, ada yang mendoakan kita 5 kali minimal sehari semalam. Mengangkat jenazah kita nggak orang lain bu, anak kandung kita. Memasukkan ke liang lahat nggak orang lain. Seperti saya meninggal dulu kan, yang menggotong jenazah kami, karena kami 4 laki-laki anak ayah, yang memasukkan ke kubur kami, yang menampung di bawah kami. Kesannya luar biasa bu, sedih pasti, tapi bahagia. Kenapa?
Saya sendiri yang menerima jenazah di bawah, di kubur itu, di liang lahat itu. Ya Allah. Tapi kalau anak tidak beriman, nggak mungkin dia melakukan itu. Dia hanya menonton. Bapaknya diuruk, bapaknya digotong, bapaknya dimasukkan ke liang lahat. Dia menonton. Malam pertama orang kulhu di rumahnya, istilah orang Medan kulhu, tausiah, takziah. Dia sudah di meja judi. Nauzubillah. Terus 12:86. Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengajukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya. Kalau kita orang taat, orang soleh, Bu, banyak informasi yang kita dapatkan, bisa lewat mimpi dan lewat bisikan, bisa lewat firasat. Ibu kalau orang soleh, Ibu, biasanya ada firasat. Bisa suami meninggal 40 hari lagi, ada firasat nanti. Atau ibu mau meninggal, ada firasat itu kalau orang beriman itu. Iya kok, syaratnya orang beriman. Begitu dievaluasi, sepertinya 40 hari lagi mungkin. Kenapa? Saya mimpi gini-gini tadi malam gini. Benar, hari ke-40 setelah mimpi itu dia pun meninggal. Diberikan Allah firasat kepadanya. Bagi orang yang beriman ya Bun. Bagi yang tidak beriman, firasat tetap diberikan, tapi nggak dia tahu membaca firasat. Dia cuekin itu. Kalau orang beriman enak, dia bisa bertaubat. Ya, terus jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. 245 2 110 2278 245 2 110 2278. Ya, 245. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Tuh Bu, memang berat kata Allah. Apalagi ibu sedang di pesta. Banyak kan orang sedang pesta tinggalkan sholat. Besannya suami istri gak sholat. Kenapa? Mendampingi anaknya di pelaminan. Zuhur asar gak sholat Bu. Mendampingi anak di pelaminan. Sebab kalau nanti sholat harus berwudu, make upnya hilang. Padahal make upan tadi setengah jam itu. Akhirnya gak sholat. Kenapa saya tahu? Saya lihat dari pagi sampai sore nggak bergerak dari pelaminan dia, mertuanya besannya. Sayang make upnya. Zuhur asar gak sholat mertua besan. Kan bodoh itu. Kenapa rupanya kalau nggak make upan? Pas zuhur keluar sebentar sholat. Udah pakai bedak aja cukup. Ini wajah kayak gondoruo. Di sini hitam, di sini biru, sini merah, sini coklat. Iya Bu. Ibu besok kalau menikahkan anak, nggak usah di make up lah, pakai bedak aja udah. Supaya ibu nanti zuhur keluar cuci muka, sholat. Habis sholat pakai bedakan aja, kembali ke pelaminan. Jangan korbanan sholat karena menikahkan anak. Dosa besar Bu. Ya, ibu mungkin pernah dulu sudah kayak gitu ya. Waktu menikahkan anak nggak sholat zuhur asar seharian. Terus dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. apa saja yang kamu berikan, kamu infakkan, kamu sedekahkan, pahalanya jelas. Syaratnya ikhlas. 210 itu ya. Jadi jangan berhitung ibu. Kalau udah mulai berhitung nggak dapat pahala. Udah capek sedekah, uang keluar nggak dapat apa-apa.
seperti kurban. Kadang orang berkurban bukan karena Allah, karena ria. Kedua, cari muka. Ketiga, nggak enak sama tetangga. Pak, kurban kita yuk. Kenapa? Tetangga semua berkurban loh tahun ini, Pak. Masa kita nggak kurban? Akhirnya ibu berkurban karena tetangga, bukan karena Allah. Lebih parah lagi, beli sapi, Pak. Cuma 18 juta kok. Supaya di komplek ini kita yang sendiri yang kurban sapi, selebihnya kambing loh, Pak. Apa itu? Cari muka supaya dipuji tetangga, diomongin tetangga. Hebat ibu itu, kurbannya sendiri sapi. Pada ngutang dia ke Tegal sama omnya di Tegal, satu di Brebes. Gak usah beribadah ikut-ikutan, beribadahlah karena Allah. Udah? 2278. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Coba lihat, Bu, berkurban, beribadah dengan nama Allah. Kalau nggak ikhlas nggak dapat apa-apa, Bu. Yang dapat hanya pujian dari masyarakat sekitar, dari tetangga, dari teman pengajian. Maaf, siapa yang kemarin berkurban di sini? Semua ya? Ada yang nggak berkurban? Sayang, Bu, nggak berkurban itu. Tak menabung aja tiap bulan. Paksakan menabung 250, 300. Orang Arab itu, Bu, hampir nggak ada yang tidak berkurban. Setiap tahun. Kita di Indonesia ini paling 10% orang berkurban. Ada keluarga yang seumur umur nggak pernah berkurban. Tapi jalan-jalan bisa dia. Ke Taman Mini, ke Taman Safari. Sekali jalan-jalan habis 800.000. Setiap pekan atau setiap bulan. Kali 12, 8 juta. 9 juta, 10 juta habis. Kok kurban cuma 1 juta atau 3 juta? Nggak ada. Hari ini paksakan. Kalau jalan-jalan ya Allah ke Dupan kemana-mana bisa. Kenapa aku nggak bisa berkurban? Banyak saya pergoki orang. Jalan-jalan ke Dupan, jalan-jalan ke Taman Mini, jalan-jalan Taman Safari, menghabiskan uang 3 juta paling tidak. Tapi kurban enggak. Dan saya yakin ibu-ibu nggak semua berkurban di sini. Maaf, boleh jujur, siapa yang nggak berkurban? Nah, berniat ya, Bu, ya, menangis, Bu. Ya Allah, takdirkan hamba mulai tahun depan ya Allah berkurban. Menangis, Bu, sungguh-sungguh. Saya begitu, Bu, kalau berdoa itu cenderung saya menangis. Mudahkan rezeki hamba ya Allah supaya hamba bisa berkurban. Alhamdulillah hari hanya ada aja yang ngasih uang. Pak Munzir, di mana? Di rumah. Berkurban? Enggak, Pak, enggak ada uang. Masya Allah. 5 menit kemudian, Pak, mohon maaf, tolong kirim nomor rekening. Dikirim 3 juta. Itu yang selalu saya hadapi, saya alami, Bu. Ini, Bu, alhamdulillah dari rezeki Pak Munzir dikirim 2 juta. Cukup untuk kurban kan? Nambah uang kurban. Jadi ibu juga begitu, menangislah sungguh-sungguh berdoa, takdirkan ya Allah aku setiap tahun bisa berkurban, bukan menunggu-nunggu daging kurban. Kerjaan ibu kan selama ini kan gitu. Nunggu-nunggu daging kurban, dapat sekilo, itulah berebut dengan anak istri di sop, dibanyain kentangnya. Kentangnya diantar sama tetangga, dagingnya sama dia. Jangan, Bu, mulai tahun ini harus berkurban. Tahun depan ngomong sama suami, kita harus nabung, Pak.
Insya Allah dimudahkan Allah, Pak. Sama anak ngomong, nak bantu mama nak beli kurban nanti ya nak. Uang mama ada 2,5 juta, kurang 1 juta. Insya Allah dia bersedia kok. Kita beli kambing yang gedean nak. Kita berkurban ya nak tahun depan insya Allah. Iya ma. Anak ibu kan ada yang sudah bekerja kan. Ngomong sama anak bu. Dari sekarang. Ibu juga nabung dari sekarang. Bulan ini mulailah. 250 saja udah berapa? 3 juta sudah. Ya bu. Nggak ada alasan sebenarnya. 3 juta. Allahu Akbar. Mudahnya sebenarnya. Karena saya yakin 10% cuma orang Indonesia yang berkurban. Sebelumnya menunggu daging kurban. Coba bulan depan semua jamaah saya berkurban. Kalau perlu sini kita nyembelih sapinya. Kita masak di sini, kita sembelih di sini dengan suami ibu. Masya Allah, di sini kita masak rame-rame. Kemarin kan saya bilang begitu, bawa daging kurban ya bu. Maksud saya itu bawa mentah. Di sini kita masak rame-rame. Habis ngaji makan rame-rame. Ternyata ibu bawa daging kurban yang sudah matang. Rasanya nggak jelas. Ya, Masya Allah. Nantilah kita buktikan rasanya kemana. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Poin kedua. Udah. Ketiga, selalu taat kepada Allah dan Rasul. Selalu taat kepada Allah dan Rasul. 469 459 2452 4817. Saya ulangi. 469 459 2452 4817. Silakan baca 469. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para nabi, para siddiqin, orang yang benar, orang-orang yang mati syahid, ya, yang berjuang, orang yang soleh. Orang yang soleh. Itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Jadi ibu cari wanita soleha. Kalau senang ngomongin orang lain, jangan mau. Tinggalkan dia. Maaf ya bu, saya pulang dulu mau masak sop kurban. Tinggalkan bu. Jangan ibu bumbuin lagi ngerumpinya. Ya terus. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul semuanya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasul kalau beda pendapat. Jangan ibu berdebat. Nggak mau mengalah, dia sudah tinggalkan. Oh begini bu, begini. Ibu punya dalil surat ini, ayat ini. Enggak gini, udah. Makasih ya bu, assalamualaikum, tinggalkan. Jangan perdebatkan kebenaran, karena kebenaran bukan untuk diperdebatkan, untuk diamalkan. Haram bu memperdebatkan Al-Quran itu, karena kebenarannya mutlak dari Allah. Kalau pendapat manusia masih bisa diperdebatkan, bisa salah, bisa keliru, bisa menyimpang, bisa tidak sempurna. Tapi kalau firman nggak mungkin. Yang menurunkan Allah yang maha sempurna, yang menurunkan Allah yang maha tahu, bukan seperti kita sok tahu. Kita kan banyak sok tahu kan bu, sok tahu. Kalau orang Medan bilang sok tahu dulu katanya. Ya terus
Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi dikatakan takwa itu harus takut, Bu. Takut itu artinya apa? Tunduk dan patuh. Kalau mengaku bertakwa tapi masih menantang, kalau mengaku bertakwa tapi masih melawan, kalau mengaku bertakwa tapi masih meninggalkan firman, itu bukan bertakwa. Udah habis? Iya. Tiada mereka atas orang-orang yang buta dan atas orang-orang yang pincang dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih. Setiap Allah menyebut surga, sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ibu lihat, selalu Allah lampirkan sungai-sungai yang mengalir. Kenapa, Bu? Semua orang senang melihat sungai. Semua orang butuh air sungai. Di sungai kita bisa berenang, di sungai bisa mencuci, di sungai bisa mandi, di sungai sumber air. Iya kan? Mengalir sungai-sungai di dalamnya. Tapi jangan ibu tafsirkan sungai di surga sama dengan Ciliwung. Enggak, Bu. Di sana ibu tahu penjelasan hadis itu. Air sungai di surga itu dari susu. Betul-betul susu murni. Ibu kalau ingin mangga, pohon mangga merapat, masuk sarinya kembali bergeser. Ibu ingin makan durian nanti di surga, datang pohon durian merapat, masuk sari durian, udah ibu kenyang kembali bergeser pohon durian. Begitulah luar biasa kenikmatan surga itu. Ibu ingin makan belimbing, pohon belimbing merapat, masuk sarinya, pohonnya kembali bergeser. Subhanallah. Yang lebih dahsyat lagi, Bu, di sana tidak ada WC. Ibu jangan tanya sama suami, Pak, di mana toilet jongkok, toilet, nggak ada di sana. Karena semua makanan kita sarinya menjadi keringat. Keringatnya bukan seperti keringat ibu bau jengkol. Keringat itu bau kesturi. Kalau ibu kan bau jengkol, pada ada jengkol bau pete. Saya ulang ya, Bu. Di sana keringat orang bau kesturi. Makanya nikmat sekali di surga itu. Apa yang kita inginkan otomatis merapat dia. apapun ada. Mau makan karedok, onde-onde, datang langsung otomatis. Subhanallah. Makanya rugilah orang yang tidak masuk surga, Bu. Siapa yang tidak masuk surga itu? Orang yang banyak ngerumpi. Ya? Udah? Ayat berikutnya udah. Poin berikutnya, lemah lembut dan berkasih sayang kepada orang tua. Lemah lembut dan berkasih sayang kepada orang tua. Udah 31:14. Udah catat. 46:15. 17:23-24. 31:14, 46:15, 17:23-24. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadaku lah kembalimu. Ibu lihat itu, Bu. Shh.
bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Birrul walidain, bentuknya apa Bu? Menyayangi dan mencintainya. Siapa yang sini masih punya ibu ayah? Minimal ibu. Muliakan Bu. Kalau di kampung dia sering-seringlah pulang kampung sekali sebulan. Ya, waktu kita pulang kembali dari kampung, peluk dia, cium dia, kenangan indah bagi dia, pelukan dari seorang anaknya. Ya Bunda ya, sayangi dia. Ibu kita udah tua, mungkin ada yang 90, ada yang 85. Ketika kita peluk, menangis dia Bu. Ya, udah. Ya. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Stop. Kami perintahkan. Bukan kami anjurkan Bu. Kami perintahkan. Berarti wajib. Tegas, keras. Terus Ibunya mengandungnya dengan susah payah wahnan ala wahni wa fisoluhu, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyampingnya adalah 30 bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak kedua. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Masya Allah Bu. Berkat jasa ibu kita bisa kita sampai di sini. Berkat jasa ibu kita membesarkan kita bisa kita jadi hari ini. Orang tua ibu yang masih hidup siapa? Ibu terutama. Siapa yang masih hidup? Oh, sedikit ya, selebihnya udah meninggal ya. Bersyukurlah Bu, setua ini ibu masih punya orang tua ya Bu. Ada rezeki dibagi, ada mukena dikasih. Ya saya kira cukup sekian. Ada lagi? Ya udah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Kasihanilah mereka ya Allah, seperti mereka mengasihi aku waktu kecil dulu. Beda Bu perhatian orang tua waktu kecil dengan sekarang. Kalau sekarang udah makan loh, udah ya sudah, terserah mau makan mau enggak. Kalau dulu dikasih makan, disuapin, tidur ditemani. Apalagi bagi ibu sekarang masih punya orang tua, masih punya ibu. Ya, pulang kampung. Senang dia anaknya pulang kampung. Baik, ada pertanyaan? Ayo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya kan anak sudah besar-besar. Apa? Anak saya kan sudah besar-besar, sudah ada yang berumah tangga.
Berapa anak? 5. Laki-laki semua. Laki 3, perempuan 2. Yang perempuan udah nikah. Udah nomor 2. Yang 1, yang nomor 5 belum. Saya mau nanya Pak, kalau anak saya sudah berumah tangga, kalau kita nasihatin itu sampai kecil, sampai dewasa, Sampai mati. sampai mati ya Pak? Terutama anak laki-laki. Kalau anak perempuan enggak, dia punya suami. Kalau anak laki-laki sampai mati. Sampai mati ya Pak? Atau ibu yang mati duluan. Iya. Kalau dia marah, saya kan sudah dewasa mah, sudah S3 mah, sudah nikah mah. Tapi kamu anak laki-laki mama nak, kewajiban mama. Jangan tersinggung ya nak, kamu anak laki-laki mama. Di padang mahsyar mama nanti bertanggung jawab. Kenapa ada yang gak dinasihati? Dia sudah nikah dan punya suami. Tanggung jawab suaminya nak. Kalau saya nasihatin anak, istrinya kadang-kadang suka tersinggung Pak. Dia kan anak gue bilang, kenapa kamu tersinggung? Bilang aja gitu bu, dia kan anak saya. Anak laki-laki aku bertanggung jawab padang mahsyar nanti. Kalau perempuan iyalah, dia perempuan enggak bu. Begitu sudah menikah nggak bisa kita campuri, nggak boleh kita atur, nggak boleh kita panggil lagi ke rumah. Nak ke rumah mama nggak ada teman, nggak bisa. Karena sudah punya suami dia. Jangan keluar rumah kau katanya, hak suaminya. Tapi kalau anak laki-lakinya sampai mati kita berhak mengaturnya. Pastikan ya bu, yang punya anak laki-laki. Kalau anak ibu ngomong, saya kan udah dewasa mah, sudah nikah. Kamu anak laki-laki mama nak, kewajiban mama. Sampai kapan? Sampai kamu meninggal atau mama meninggal duluan. Iya bu, anak saya laki-laki tiga-tiganya. Saya bilang jangan kecil hati anak, kalau ayah ini bawel, cerewet. Karena kamu anak laki-laki ayah, di padang mahsyar berat nak ayah bertanggung jawaban kamu nanti. Nggak kasihan kamu dan ayah masuk neraka gara-gara kamu. Tapi kalau anak perempuan ibu, aku nikahkan engkau dengan anakku Fatimah binti Suharjo dengan mas kawin 3 kg emas murni, kata suami ibu. Begitu lepas tangan dari calon mantu ibu, tadi dari mantu, selesai tanggung jawab ibu. Mau dia mau jadi setan, nggak sholat, nggak berbusana, pakai rok sepan, nggak ada kewajiban ibu, 0. Kenapa begitu pak? Ada suami. Udah ambil alih suami tanggung jawab. Sandang pangan perumahan rohaniah. Ibu punya anak perempuan, ya udah nikah, ya udah ibu jangan campuri dia. Konsekuensinya kita harus cari mantu laki-laki yang taat supaya anak kita nggak hancur. Ibu yang punya anak perempuan berisiko sebenarnya. Risikonya apa? Kalau dapat mantu nggak benar, anak ibu ikut jadi setan. Jadi setan bu, suaminya setan. Di rumah dia beriman, sholat nggak tinggal, dapat suami setan. Anehnya ibu ridho karena orang kaya. Kerja di mana? Perusahaan besar, gaji 16 juta sehari. Ibu bangga sama tetangga, mantu saya itu gajinya gede bu, berapa? 16 juta sehari. Rupanya jual sabu-sabu. Siapa yang punya anak perempuan? Cuma berapa orang ya? Jadi masukan untuk ibu yang punya perempuan ya, tolong cari mantu yang betul-betul beriman. Caranya bagaimana? Cari teman akrabnya. Ingin mengetahui seseorang, jangan tanya dia, siapa teman akrabmu? Baru tanya temannya. Teman lu itu sholat enggak? Enggak bu. Oh berarti waktu rumah saya sholat enggak tinggal, basa-basi dia. Tapi waktu rumah saya kemarin hujan kencang seharian, dia enggak pulang, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat saya lihat. Rupanya basa-basi.
supaya ibu mau menikahkan anak sama dia. Batalkan, Bu. Maaf ya nak, nggak bisa. Kenapa, Ma? Jangan tersinggung ya. Mama dapatkan dari teman akrab kamu kalau kamu nggak sholat ternyata. Ngomong aja, Bu. Untuk apa punya mantu kaya raya tapi nggak sholat? Mendingan kaya raya tapi sholat. Mendingan nggak, Bu? Dapat mantu kaya raya tapi sholat. Oke, ada lagi pertanyaan, ayo. Iya. Anak saya laki-laki yang besar. Umurnya 27. udah nikah? Belum. Astagfirullah. Dibilang gini, Ustaz. Hah? Udah ada calon. Iya. Gimana? Mama, Abang nggak mau nikah. Astagfirullah. Ponakan kan banyak. Tanya gitu. Memang harus menikah? Tanya begitu, Ustaz. Haram hukumnya bilang. Haram hukumnya berniat tidak menikah. Dosa besar, Bu. Memang harus menikah, harus nak. Memang harus. Terus dia mulai imam-imam dulu ada yang nggak pernah nikah, yang nggak nikah gitu, Ustaz. Masih kan ada. Ini gimana, Mak? Jangan contoh yang gitu dong, Bil. Tapi banyak teman saya nggak nikah, mah. Jangan contoh itu. Contoh yang benar. Kalau banyak orang berniat tidak menikah, mau kapan manusia tambah? Bu, shh. Makanya dari kecil, Bu, seperti saya ya, anak saya kan 3 laki-laki. Dari kecil saya doktrin, nanti kamu umur 24-25 sudah bekerja, nikah ya nak. Biaya pernikahan insya Allah ayah bertanggung jawab. Saya sejak kecil, Bu, sudah ngomongin, kamu nikah ya nak, 23-24 tahun sudah nikah ya nak. Supaya kamu usia 45 tahun, anak kamu udah 25 tahun. Jangan kayak ayah sudah hampir 60, anak masih kuliah. Ya anak saya kan masih kuliah, masih SMP, Bu. Saya hampir 60. Karena saya menikah 33 tahun, nggak ada motivasi, orang tua kami cepat meninggal. Iya. Saya jadikan pelajaran untuk anak saya. Nanti kamu sudah bekerja nak, setahun menikah ya nak. Ayah bantu nak biaya pernikahan. Secepatnya nak. Iya. Adiknya pun begitu juga. Udah 25. Dia nikah dulu, udah S2, mau lanjutin S3 dia keluar. Belum nikah, sunnah Rasul itu. Ya tolong ya Bu, dari kecil didorong. 24-25 tahun, setelah kamu bekerja setahun nikah ya nak. Kalau kamu kesulitan cari jodoh, mama carikan. Teman mama pengajian ada. Kadang-kadang nyautin, Pak. Belum dapat yang soleh. Masa sebanyak ini nggak ada lagi yang soleha? Makanya kita punya database. Ibu punya anak perempuan berapa? 2. Maaf ya Bu, sholat nggak tinggal, alhamdulillah Pak Munjir. Jadikan besan dia. Kan sesama kita enak besanan, sama-sama teman pengajian. Ada masalah tinggal telepon. Kenapa kita nggak sungkan lagi? Karena teman akrab besan kita. Bu, mohon maaf, 2 hari yang lalu anak kita berantem ya Bu. Bu, tolong nasihatilah Bu. Enak, karena kita udah akrab. Coba kita baru kenal, kan nggak berani ngomong itu sama besan. Cari di sini besan ibu. Ini kalau ibu berbesan dengan maaf orang-orang di pasar sana, maaf yang nggak ngerti agama, maaf yang nggak berjilbab, hari pernikahan itu nggak malu ibu punya besan nggak berhijab mendampingi ibu di pelaminan. Ini sesama kita bos besanan. Kita tutup kafaratul masjid. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.